Siapa itu di kampus saya ada Rio, ada ini, ada ini, ada ini. Itu kan gibah. Padahal haknya bukan depanmu, tapi bukan itu. Itu boleh. Jelas ya. Apalagi yang tidak boleh kata. Yang ketiga, penguasa jolim. istisna. Minta fatwa. Ustaz mau nanya dong, suami saya boleh. Dia kan gibahin suaminya. Jelas ya. Kenapa boleh dia begini? Itu boleh. Ustaz mau nanya dong, tanya apa? Saya punya adik kandung, tapi jangan dikatain begini, apa hukumnya, bagaimana solusinya, itu boleh. Kalau kita minta yang keempat, apa yang keempat saja di tes apa lagi? Itu terakhir dan keenam, akhir yang keempat. Yang keempat, atau sebelum, kemudian terbuka, kemudian al-istifta yang keempat, tahzir muslim. Nasihat itu dari kepala sekali memperingati orang muslim azan nanti mau nikah siapa sih apa cewek yang di Jakarta ujung aja mereka mau yang di Garut contoh bisa kata Rizky ya saya boleh nikah sama cewek ini jangan lagi kenapa aduh gua tahu nih dia orang bandel karena dulu disuka curhat sama saya enggak ini oh dia ceweknya begini kok saya mau ngomong aduh dan kita kasih tahu ayatnya sedikit ya tadi tapi dia masih mau ikut berbahaya itu gimana nih itu boleh supaya tidak kena kejahatannya atau kamu jangan main sama dia kenapa dia suka mabuk dia suka ini kamu gak boleh bergaul sama laki-laki itu kenapa karena dia suka begini kita boleh menyebutin ayat Quran supaya terhindar dari kejahatannya. Yang kelima apa? Terang-terangan buat besar atau berbuat besar. Yang kelima al-mujahir bifis gigi bagus. Al-mujahir bifis gigi. Jadi kefasikannya dilakukan dengan terang-terangan. Ada yang pacaran boncengan motor. Kita ngomongin tuh ada cewek kemarin namanya si Fulana di pacaran sama ini jangan gibahin orang gimana orang di ngelakuin dosa terang-terangan boleh ya boleh. Ada lagi mau mabukan depan rumahnya atau di kampungnya kita ngomongin dia nggak dosa karena dia melakukan dosa memang terang-terangan ya saya. Dan yang terakhir adalah takarif atau lapor memang julukannya contoh rumahnya Pak Asep mana ya? Contoh Asep deh. Asep yang mana ya? Asep yang mana ya? Asep di sini ada Asep yang gimana? Coba jelasin dong. Aduh saya namanya lupa ya Asep. Coba ciri-cirinya aja Asep. Asep ketok atau Asep yang? Asep yang ketok. Asep apa? Asep tengkleng atau Asep jelek misalnya. Atau Asep pincang, Asep yang pincang. Ngomongin orang keburukannya atau ini ke apa? Aibnya atau kekurangannya nggak apa-apa ya karena itu memang menjadi identitas dia. Tapi kalau masih bisa nyebutin yang baiknya jangan contoh. Asep yang mana? Asep yang pintar ngaji. Oh, Asep yang pintar ngaji. Jadi kita jangan nyebutin yang jeleknya. Asep yang mana? Asep yang Polri. Oh, Asep Polri. Asep yang mana? Asep yang ahli fikih. Oh, yang suka ahli fikih itu. Jadi kita nyebutin apa ya? Asep yang mana? Asep yang ganteng. Tidak ada jadi semua oh ya. Asep yang mana? Asep yang warna kulit putih. Oh, yang putih berarti itu. Jadinya lagi itu. Jadi jangan yang jeleknya. Misalkan ada kebaikannya, tapi kita lebih suka menarik orang yang jelek. Asep yang mana? Asep yang begini, belum suka begini. Itu nanti terakhir. Kalau yang bagus tidak bisa, terus kita benar-benar pengen ya mengetahui orang kalau takutnya ya udah disebutin yang lain. Jelas ya. Hanya ini Pak. Selain dalam hal ini, maka tidak diperbolehkan kalau tidak membawa maslahat. Hanya bisa bilang kalau tidak mau, tapi kalau membawa maslahat kita boleh membawa kemaslahatan. Maka sebelum kita tiba, alangkah bagusnya kita pilih hati. Ini kira-kira ada masalahnya kalau ada masalah silakan. Tapi kalau ada masalah jangan karena satu kali tiba 300 atau bahkan lebih dari perbuatan zina. Nah, saya 300 perbuatan zina. Al-ghibah asyad salasina diniyah Islam. Ghibah itu lebih parah daripada 30 kali berzina dalam Islam. Ghibah dalam kabar kata Imam Haddad dalam hadis Rasulullah SAW ada kabarnya ada hadis
perjinahan dosa zina. Bahkan satu kali menzalimi orang seperti ghibah menghapuskan 700 sholat. 700 sholat yang diterima. Coba 700 bagi 5, 5 waktu berapa? 700 bagi 5 berapa? 700 bagi 5 berapa? Hah? 700 bagi 5 ada 140 hari. Sholat jamaah terhapus pahalanya. Satu kali menzalimi orang seperti mencuri barangnya, memukulnya dengan apa nih, mengibahinya, apa nih, gosok, termasuk kan zalimi orang itu. Gosok kan? Apa gosok? Pakai hafal lagi. Izin, bisa dipulangi nanti sedangnya, iya tapi kan ya itu gak izin, justru itu namanya gosok. Kalau nggak dipulangi namanya mencuri. Maka ada riwayat, ada asal, ada sebagian sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ibnal Falas Sallallahu dari Bazari Ribat, yukhadu fihi 100 sholatin makbulah. Satu kerugian menzalimi hamba Allah diambillah 700 sholat yang diterima. Ini kata Imam. Jelasin pada jamaah ya. Nah ini luar biasa. Jadi pertanyaan Ustaz adalah tadi dan bagaimana cara menghafalnya? Kemarin sudah belajar kita tafsir Somi, Hasyiah tafsir Jalalain. Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Suri mengatakan bagi pelaku dosa ghibah maka hafalannya adalah dengan 2 cara. Yang pertama adalah minta maaf ke orangnya. Atau kalau kita susah atau malu atau nanti berpotensi kalau kita minta maaf dia nanya dosa apa, kemudian kita jujur kita dosa begini yang ada orang-orang pecahan makin parah, maka dengan cara mendoakannya dan mengistighfarkan atas dosanya. Mendoakannya dari Allah semoga dia banyak umur berkah walafiat berhikmat ini dijaga oleh engkau, banyak duitnya halal dan sebagainya seperti dan dosa-dosa yang hapus kepada Allah. Saya minta maaf atas dosanya ya Allah, dengan dosa. Mengistighfarkan atas dosanya itu adalah kafaratul ghibah. Kalau kita merasa pernah ghibah orang, cara kafarnya adalah mendoakannya. Jelas ya? Berdoa. Makanya begini Pak, karena itu beda tipis sekali seperti ini tipis dari pedang. Ketika kita ngomongin orang meskipun ada yang baik, maka paling bagus di ujung kita mengatakan, ya mudah-mudahan aja lah orang dikasih daya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya mudah-mudahan aja lah Allah mengampunkan dosanya. Itu paling bagus. Kenapa? Biar itu menjadi netral. Supaya kalau dosa habis. Karena kita nggak tahu nih, kita kadang-kadang kita nanti bagus awalnya kita pengen ada perbaikan dan sebagainya, tapi kita katakan berubah niat tersebut. Supaya kita tidak ada syubhat seperti itu, maka ujung-ujungnya ya semoga kita Allah mengampuni dosa yang salah. Semoga saja dia menjadi orang baik. Saya juga sekali itu masalah dulu kan. Itu juga mungkin ujung-ujungnya ya semoga Allah merubah dia ujungnya mendoakan. Karena kita nggak tahu kira-kira hati kita dihitungnya dosa itu ghibah itu 300 lebih parah dari berzina. Kalau itu saya berzina itu satu silahkan aja, dosa jawab kamu. Intinya dua-duanya parah, cuma lebih parah. Ghibah. Jelas ya? Jelas para jamaah? Harus pertanyaan Ustaz. Jadi buat mengerti jamaah juga. Silakan ada lagi? Ada? Oke ya, dapat ilmu dari sini. Kita dari sampai pasti ya dapat pesan dari ada ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya. 3 1, 2, 3. Kesimpan sudah kalau ada yang banyak ganjil. Ya. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan beliau almarhum ini orang baik. Jika saya sering bercanda sama ibu wali yang dikawin lagi soha. Besok. Gimana caranya minal balwa? Balwa. Minal balwa. Jamaah mau cepat naik derajat, jalurnya paling cepat mau lewat musibah. Kalau dikasih musibah terus-terusan tapi sabar cepat naik. Oh enggak, apa lewat